Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Nama saya Mel Vincent, kelas 9A dari SMP Metodis El Sadai Perbongan. Loh, kok backgroundnya hitam putih ya? Sebentar teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Oke, backgroundnya sudah berwarna lagi. Nah, dari yang kalian lihat tadi, backgroundnya berubah kan, dari dia hitam putih menjadi berwarna seperti ini. Nah, itulah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu perubahan. Tapi bukan perubahan background ini. Maksudnya adalah perubahan sosial dan budaya. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar istilah ini, bukan? Nah, perubahan sosial budaya itu sebenarnya apa sih? Kita semua pasti tahu dong kalau masyarakat itu pasti mengalami perubahan, kan? Nah, perubahan yang terjadi pada setiap masyarakat disebut sebagai perubahan sosial budaya. Ya, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial adalah suatu proses berubahnya struktur atau tatanan dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Nah, strukturnya itu mencakup apa saja? Strukturnya itu mencakup pola pikir, sikap, dan nilai-nilai sosial. Perubahan sosial juga terdiri dari berbagai bentuk. Ada 4 bentuk dalam perubahan sosial, yaitu yang pertama yaitu perubahan sosial berdasarkan waktu, yang kedua perubahan sosial berdasarkan pandangan masyarakat, yang ketiga perubahan sosial berdasarkan pengaruh, dan yang keempat perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Dari keempat bentuk tadi maksudnya apa aja sih? Aku nggak ngerti loh. Oke, aku jelasin ya. Tumben lo pakai masker. Biasa bos terapin 3M. Kan itu juga perubahan sosial kan? Ya, benar itu. Ini dia penjelasannya mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Pada perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial lambat atau yang dinamakan evolusi, dan yang terakhir adalah perubahan sosial cepat atau revolusi. Apa saja arti keduanya? Jadi, perubahan sosial lambat atau evolusi adalah jenis perubahan sosial di mana masyarakat membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tersebut. Sebagai contoh, suku pedalaman yang ada di Indonesia sangat sulit untuk menerima budaya-budaya modern. Namun banyak relawan dan peneliti yang peduli terhadap suku tersebut dan mengajarkan mereka. Kemudian perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Contohnya yaitu perubahan revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun 1750 sampai 1850, di mana semua pekerjaan manusia digantikan dengan mesin uap. Revolusi ini juga berlangsung cukup lama, yaitu dengan kurun waktu 100 tahun. Namun karena revolusi industri menyebabkan perubahan secara besar-besaran, maka waktu itu bukanlah waktu yang lama. Kemudian ada jenis perubahan sosial yang berdasarkan dari pandangan masyarakat. Ada 2 jenis perubahan sosial dalam kategori ini, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan juga perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan adalah jenis perubahan sosial yang direncanakan terlebih dahulu. Contohnya seperti desentralisasi dan sentralisasi. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak didasarkan atas perencanaan. Contohnya relokasi masyarakat pedalaman dan penggundulan hutan di Sumatera. Bagus kan? Oke, kembali ke topik. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh dibagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil adalah perubahan sosial yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan organisasi masyarakat di jangkauan masyarakat. Contohnya itu perubahan pakaian dan gaya rambut. Wah, berarti sama dong kayak aku yang makin ganteng tiap hari. Biasa aja. Kemudian ada yang disebut dengan perubahan sosial besar, bahwa pengaruh bagi semua masyarakat dan memengaruhi kehidupan sosial mereka. Contohnya seperti perpindahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrial. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dibagi 2 juga, yaitu perubahan sosial yang menuju kemajuan dan perubahan sosial yang menuju kemunduran. Perubahan sosial yang bersifat maju juga disebut dengan progres.
Contohnya meningkatnya pembangunan listrik di pedesaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian perubahan sosial yang menuju kemunduran atau regres, yaitu kebalikan dari perubahan sosial maju. Contohnya yaitu aksi terorisme dan penyalahgunaan narkoba. Nah, perubahan sosial itu penyebabnya apa ya? Nah, teman-teman sudah tahu kan apa arti dari perubahan sosial budaya beserta bentuk-bentuk dan jenisnya juga. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dari segi ekonomi, kita bisa melihat bagaimana perbedaan orang-orang dulu berbelanja dan orang sekarang berbelanja. Jadi, orang dulu itu berbelanja di pasar ataupun di supermarket. Sekarang dengan berkat adanya penemuan teknologi, sekarang pembelian barang ataupun produk yang kita inginkan bisa dilakukan secara daring melalui online shop seperti sekarang. Dari segi permainan banyak juga yang mulai berubah berkat adanya penemuan teknologi. Contohnya itu seperti ini. Silakan. Sebelum adanya penemuan teknologi seperti handphone, banyak anak-anak yang dulu memainkan permainan seperti ini. Berhasil. Akan tetapi setelah ditemukannya teknologi seperti handphone, maka permainan seperti mainan tadi sudah jarang dimainkan. Menang. Jadi pada waktu dulu itu pakaian yang digunakan adalah pakaian tradisional seperti pada gambar ini. Namun sekarang pakaian yang digunakan adalah pakaian yang seperti ini. Kemudian dari segi makanan, jika orang dulu biasanya makan makanan yang ada di Indonesia seperti makanan daerah, sekarang orang Indonesia bisa menikmati makanan-makanan dari luar seperti pizza ataupun burger. Wah, aku mau dong. Kalian lapar nggak? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan terima kasih. Bye.